Kopi Senangan, selamat sejahtera semua. Nama saya Jerry dari Borneo D-Max Club. Pertama sekali saya mau mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Isuzu Malaysia kerana menganjurkan event D-Max Cyber Champion ini dan memberi peluang kepada orang macam kami ini yang bukan seorang otomotif jurnalis ataupun influencer yang ramai peminat, tapi orang biasa-biasa saja, owner D-Max yang model lama untuk merasai test drive experience ini. So terima kasihlah kepada Isuzu Malaysia sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Isuzu D-Max X-Trail tahun 2023. Kalau dari segi rupa luaran dia ini memang senang saja kita mau agree, Isuzu memang sudah berjaya menghasilkan satu desain yang boleh diterima oleh orang ramai dan cantik dan menarik. Semua dialah memang mantap. Jadi saya tidak akan ulang apa yang sudah kita nampak di orang bilang review orang lain. Saya akan review dari sudut pandangan pribadi saya terhadap Isuzu D-Max X-Trail ini. Jadi yang pertama saya suka dia ini di bahagian bonnet. Dia tinggi di tengah, macam dia ada nampak tinggi sikit di tengah, dia rendah di tepi. So mengingatkan kita kembali kepada desain-desain 4x4 yang old school dulu tuh. Dia nampak macam ada desain Q begitu. Secara pribadi saya sukalah yang desain Q macam begini. Kedua yang saya suka ini, saya sama kawan saya ini peminat tarian singa-singa. Jadi bila kami nampak ini headlight ini, dia macam ada orang bilang mata singa-singa tuh yang ada jalur itu. Di sini. Ini kalau waktu berjalan ini, waktu dia hidup, memang dia nampak lagi cantik. Jadi kalau yang model lama tuh kan, yang saya pakai itu dulu, mau ada bulba baru nampak ganas. Yang ini tiada bulba pun nampak ganas sudah ini. So mantaplah. Pujian harus diberikan kepada desainer Isuzu yang mengeluarkan desain X-Trail inilah. Oke. So kita sekarang bergerak ke bagian belakang. Oh ya, satu lagi yang saya mau cakap ini, yang patut dipuji juga desainernya ini. Antara model lama sama model baru, kita boleh nampak ada dia punya kesinambungan. Of course yang baru ini nampak lagi cantik lah berbanding yang dulu tuh. Dulu tuh mau bilang hodoh tidak, mau bilang cantik pun tidak, tapi yang ini memang cantik lah. Oke. Dia tidak lari jauh beza daripada yang model lama tuh, tapi bila kena keluar ini karena desain balik semula ini, yang model baru ini sangat-sangat cantik. Di bagian belakang sama juga. Dia punya tail lamp ini dulu, kalau di model lama tiada lebih cantik yang model lama itu. Tapi sekarang yang baru punya ini memang jauh lagi cantik lah. Ini dulu Kelco Focus ini, di bagian belakang sini nih. Kau kena berdiri di sini dulu nih. Tiko edit aja. Ya. Jadi ini, bila Isuzu hasilkan desain yang macam begini, macam mana saya mau cakap? Ada satu masa tuh, sekitar tahun 2021, bulan Desember, saya baru balik dari outstation, dari Kundasang balik Sandakan. Jadi jalan Telupit Sandakan, malam, tiada street light, gelap. Di depan kami waktu itu, kami ternampak ini satu kereta ini, dia ada yang dua merah ini, yang bulatan atau yang jalur merah inilah. Saya immediately tahu itu di depan itu ialah D-Max terbaru tuh. Cuma tidak pasti dia ialah color apa, dia ialah model premium kah, model X-Trail kah, tapi saya tahulah dia memang D-Max. Tidak nampak itu kereta, cuma nampak yang ini saja. Jadi duduk di sebelah saya itu ialah saya punya manajer. Manajer saya ini seorang wanita berumur 50-an lah. Dia tidak tahu pun apa-apa pasal kereta. Jadi dia nampak, dia tanya saya, "Jerry, apa kereta di depan itu? Cantik juga." Terus saya pun senyum lah. Sebab apa? Dia tidak pun nampak apa kereta di depan tuh, dia nampak ini saja pun sudah boleh bagi dia impression yang kereta di depan ini mesti cantik. So, kamu faham kan guys apa yang saya coba sampaikan? Hanya dengan desain ini saja pun kan, Isuzu, desainer dia tuh sudah mampu menghasilkan sesuatu yang terus orang ada impression yang, oh cantik ini, memang kereta cantik. Jadi kalau time malam ini lagi menyerla nih,
Yang barang-barang lain itu saya rasa tidak perlulah saya repeat balik apa yang orang sudah cakap. Ini masih lagi di kedudukan yang sama, bagus, of course. Kali ini sensor dia banyak sikit, ada 4, dulu macam ada 2 saja. Oke. Di tepi ini overall masih lagi nampak dia punya kesinambungan. Ini tail lamp tadi pun sebenarnya walaupun desain baru, dia ada kesinambungan dia dengan yang desain lama. Ini masih ada, nanti saya akan cakap apa ini. Lepas ni kita tengok engine bay lah. How? 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes only ke 6 minutes tinggal? 6 minutes tinggal. Jadi memandangkan 6 minit saja tinggal, apa lagi kita boleh cakap ini? Aduh, nah, dapatlah. Ini ialah satu kebaikan. Ada orang komplain tidak bagus. Ini sebenarnya jauh lebih bagus daripada lama punya lah. Dia lagi tinggi, udara yang sedut, lagi sejuk, lagi bersih berbanding yang di sana dulu tuh. Ini bateri sama ini switch box dia sudah kasih melintang, dulu menegak. Jadi kenapa dia sekarang kasih melintang? Saya terfikir mungkin disebabkan dengan sebab apa? Weight distribution. Pasal tangki di sebelah kiri, bateri di sebelah kiri, kita punya front axle punya pumpkin pun sebelah kiri, jadi kiri lebih berat, so dia buat macam begini. Mungkin dia punya weight distribution lebih baik. Lepas tu satu lagi yang patut disebut ialah bracket evaporator tu. Kalau dulu yang model lama selalu ada masalah crack. Ada masalah crack di sana tu kalau terlampau vibrate jalan off-road. Jadi cara yang owner model lama tu diorang pasang bracket tambahan untuk tahan. Tapi yang model baru ni kalau tidak payah sudah buat begitu. Lepas tu ini yang paling penting, dia punya watak utama ni 4JJ3 dalam dunia turbo diesel 4 silinder 3000 cc ke bawah. Ini memang sebenarnya tiada dia punya tandingan ini. Orang lain mau cakap apa itu diorang punya suka. Tapi kalau bilang 4 silinder turbo diesel 3000 cc dan ke bawah, ini masih belum ada dia punya tandingan. Oke? Apalagi kalau kita bercakap pasal soal durability, reliability dan efficiency, dia memang raja. Dia ini yang saya betul-betul suka. Pertama itulah kesinambungan tu masih diteruskan. Yang ini masih ada. Oke, sini kita punya letak minuman dulu. Jadi kita rasa natural. Kita yang dari model lama bergerak ke model baru ni, kita rasa natural juga dia punya storage space itu. Yang ini of course penambahbaikan banding yang dulu tu apa, tidak sambil kau tekan sambil kau mode naik, itulah tidak boleh keluar, tidak boleh terbuka. Sekarang ini one go saja. Ini masih ada sini. Ini masih ada. Ini masih ada yang di lutut saja tiada, tidak apalah. Sekarang yang ini pun sudah besar sikit, bagus sudah daripada dulu. Yang perbezaan terbesar dia ni kan, sebelum saya naik ini kereta tadi, saya pun tidak sangka yang kalau orang putih bilang overwhelmed dengan dia punya, orang bilang desain ini. Yang kita sebelum ini nampak di gambar saja bah, nampak di gambar, nampak di internet, tapi sudah kau masuk sendiri, kau rasa aduh, terasa macam langit dan bumi kalau banding dengan model yang lama. Ini betul-betul mewah. Di luar dia nampak ganas, nampak serius, tapi sekali kita masuk di dalam, ini rasa macam kereta mewah sudah. Of course, desainer Jepun ini kan, dia orang punya anu lah, diorang punya, mungkin diorang punya semangat samurai itu mungkin masih ada lagi, diorang punya bushido tu. Jadi kau boleh nampak juga bah dalam ini D-Max punya desain itu, dia punya kejepunan itu masih ada. Tapi di luar biarpun dia nampak ganas, di dalam masih lagi bagi kau feel yang macam kau ini bangsawan. Ini golongan samurai ini kan bangsawan, dari golongan bangsawan juga. Jadi dari luaran diorang macam seorang warrior, sedia berjuang, tapi di dalam ada kod-kod etika juga yang diorang patuhi. Jadi itu tafsiran pribadi saya lah. Bila saya masuk ini kereta, saya ada terasa yang macam begitu punya feel lah. Orang lain saya tidak pastilah macam mana. Lepas tu
Ini button-button ini kan kita nampak di gambar, kita pikir gimmick saja ini. Banyak feature di dalam kereta ini kan. Saya rasa kawan-kawan yang saya ada ajak di grup WhatsApp, kamu datanglah kan test drive, tidak buat video pun tidak apa, yang penting kamu join lah nih test drive, ada kena kasih t-shirt percuma lagi. Saya rasa kamu memang miss out lah, kamu memang rugi merasa apa safety feature yang ada di dalam kereta ini. Sudah saya memang rasa saya punya D-Max itu betul-betul ketinggalan jauh. Dia tidak sama macam yang model sebelum ini, yang generasi kedua tuh all new D-Max. Dia tidak sama yang macam kalau kau beli model basic, kau tidak beli model yang premium macam Z Prestige kah, Safari kah apa, tidak apa, sebab cuma beza aksesori saja. Tapi yang ini lain loh. Kalau kau tidak beli X-Terrain, artinya ada banyak ciri-ciri X-Terrain ni kan yang kau tidak akan dapat. Ciri-ciri yang orang bilang membuatkan kereta ini rasa sangat-sangat mewah. Biarpun dia ialah satu pickup, dia ialah sebuah pickup truck. Macam kau tidak percaya, feature begini tapi logonya Isuzu pula. Ini orang bilang kalau dulu jangan kau mimpi lah, macam kau tidak percaya Isuzu boleh buat kereta macam begini. Tapi kamu rasalah. Adakah kita yang owner lama ini sepatutnya upgrade? Yao. Kalau kita ada duit kan, guys, upgrade toh. Macam saya pun macam ada kena racun-racun juga oleh kawan ini. Jadi sudah kita rasa ini test drive, baru pula kita tahu betul-betul jauh beza sama yang lama. Betul-betul jauh beza. No wonder ini kereta dia keluar sejak dulu kan. Itu pembuat aksesori di Australia pun berebut-rebut mau kasih keluar ini kereta punya aksesori. Pasal mungkin orang pun sudah jangka ini memang akan laku. Dan saya percaya dengan kombinasi 30 safety feature yang ada di dalam kereta ini, D-Max boleh dikatakan satu benchmark setter sudah di dalam kategori pickup truck. Kalau engine punya soal, jangan cakap lah. Itu memang kita punya makanan sudah. Sekarang safety pun dia juga. Suspension, mula-mula tadi saya ada orang bilang rasa skeptical juga, yang mungkin ini standard juga ini. Mungkin saya punya D-Max yang sudah pakai monotube itu, yang sudah upgrade spring itu lagi sedap. Tapi bila saya test drive ini tadi kan, tidak macam betul-betul boleh tahan ada fight. Mungkin ada certain aspek itu kan ini lebih baik. Kalau lah ini kena upgrade pergi orang bilang monotube, contohnya dia punya spring pun mungkin spring dia oke, tapi absorber monotube saja. Tukar absorber monotube saja. Dan dia punya comfort ni another level lagi. Sekarang begini pun kan betul-betul buat kita rasa macam kereta mewah ni. Jadi apalagi mau cakap, yang ciri-ciri lain-lain ini kan sepatutnya saya sebut begini, tapi saya pun terlupa sudah apa mau sebut bila saya sudah rasa ini kereta. Macam ini wireless charging kepada sesiapa yang mampu memiliki X-Terrain ini, of course dia pasti dia punya telefon pun yang premium punya. Jadi dia letak saja sini, tadi saya test letak saya punya phone tadi di sini pun memang dia terus charge lah. Oke, ini diff lock betul-betul bagus lah. Tadi tes diff lock kan, electronic diff lock ini kalau kita mau pergi beli aftermarket bukan murah. Jadi datang standard. Sekarang single cap pun dapat. Oke, tahniahlah Isuzu. Hopefully yang safety feature yang lain-lain itu pun akan kena include juga lah untuk variant yang lebih rendah daripada X-Terrain. Sebab ada beberapa ciri-ciri safety feature D-Max ini kan, yang pendapat saya boleh menyelamatkan nyawa orang lain. So hopefully next time yang model variant lebih rendah pun dapat. Untuk ini kali macam model X-Terrain, of course lah dia top of the range, dia flagship, dia dapat. Model premium pun macam dapat juga. Oke, apa lagi kau mau ni kereta ni? Patutkah dibeli? Patut, memang patut. Mula-mula tu ada macam orang bilang, banyak gimmick saja ni kereta ini. Ya, banyak gimmick, tapi sudah kau try, terus kau punya pandangan berubah. Terutama yang adaptive cruise control tadi ya, kalau orang di KK ya memang betul-betul syok pakailah.
Orang yang driving jarak jauh pun syok pakai. Tidak payah pun pijak brake, pijak pedal untuk kereta jalan sendiri, brake sendiri. Basically. So And it is while we are on the move, then I press, yes, press. yes. Okay. On the move, you don't have to accelerate, decelerate or anything. Okay. Just on the move. Okay. And when it's green color, you can let go of your pedals. Okay. No need to brake, no need to accelerate. Okay. 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 Alright. So let's go for a drive. Okay. Okay. Wah, jadi basically kau tidak akan terlanggar di depan lah. Yep. Sudahlah kau udah break ADC apa ADS? ADAS. ADAS kata ah. ADAS ialah Advanced Drive. Okay, we'll be going on the road. So seatbelts on. Let's roll. We are turning right. Once we are down on the main road, you can press the cruise control button on until you see a white color logo. Now we can press the button set and the logo should turn green color. Maybe it's at 30 kilometers an hour. Correct. So after this left turn, I want you to increase to 50 kilometers an hour. Kel, udah ada tekan pedal sekarang, Kel. Wow, dia ikut kau. Dia kan lah. Ya. Aku set pergi 50, Kel. Dadah. Aku tidak tekan minyak sekarang, Kel. Kereta berjalan sendiri. Ya, kereta jalan sendiri. Oh, ini pula bukan gimmick ini tahu. Okay, we have 50 green logo. Ya. Nah, tengok dia adjust sendiri ya, dia punya siok, Do you aduh. have the green logo with 50 kilometers? I need to know because it depends. Our next exercise depends on it. I'm already at 50. Over. Great. I'm going to accelerate and you see how the car accelerates as well. Oh iya, Kel. Itu kereta yang anu lah. Oh iya. Tiada tekan minyak ini. Then I'm going to slow down. I'm going to slow down. Kau tengah recording ya, Badi kan? Slow down to a stop. Aku recording tu kereta lah. Kau mau aku recording kau? Ya, enggak apa juga. Yang penting boleh dengar Press aku the punya brakes. sound. Ya. You don't need to press the accelerator also. Yeah. Let it go on its own. Ya, aduh ini. Nada buat apa-apa. Kau tengok. Pegang steering saja. Tiada tekan brake, tiada tekan minyak. Aduh. Biasalah tu Press cik. on the brakes to cancel. Cancel cruise control. Oke, cancel sudah. Take this roundabout. After the roundabout, we do another round. Alright. Nah, sekarang dia sudah kena cancel. Oh, lepas tak Lepas asal kau tekan asal break. Kau Oh. tekan brake, dia cancel. Okey. Punya siok. Okay, after the roundabout, you can press the button RES. And then you should see the green color logo again with 50. Yes, over. Okay, I'm gonna accelerate again. Punya siok. Kau tengok sekarang dia. Tiada minyak apa tiada. Jimat tenaga kau. Artinya kalau konvoy siok lah ini. I'm gonna slow down, let your car detect my car, and you should brake for you. Don't have to press the brake, don't have to press the accelerator. Ya, tu dia berhenti. Ya. Do a stop and go. Oh, nah dia jalan sendiri. Ya, jalan sendiri. Brake sendiri, jalan sendiri. Gila lah ini kereta. Mantap lah kau Isuzu Extreme. D-Max Okay, that Extreme. is adaptive cruise control with stop and go function. Now I need you to step on the brake to cancel the cruise control. We take the right turn. Ay, oh my goodness. Any questions about the ACC? No question. Very impressive. Over. Yeah, true. Very impressive. In fact, earlier group got asked two questions which I think is quite relevant. One is, can Oi,
Saya sama kawan saya pun yang betul-betul impress. Macam apa? Macam kereta yang ada AI sudah ini, yang drive sendiri. Apalagi kita tes tadi Kel, itu forward collision warning gitu kan, sama apa? Autonomous emergency braking. Yes. Itu pun, boleh tahan itu feature tadi itu. 4JJ3. Car number 3 ready? Ready, over. I'll go first. When I said go, try to chase after the blue, okay? Okay. Right, go. Alright, that's the AEB. Alright, make the Punya U-turn. quad brake dia. Second round. Kamu ingat kah itu hari yang aku accident tuh? Itu di Max yang tiada feature begitulah itu. Coba kalau dia ada tuh feature, mungkin tidak terjadi itu accident itu. Recording emergency video. Oh Jesus! Oh Tuhanan aku. Betul-betul. Apalagi kita boleh cakap ini kan? Betul-betul mewah dia punya rasa. Puas hati lah. Memang puas hati, memang puas hati. Ini bukan orang bilang kita cakap pasal apa? Pasal kita kena jemput Isuzu lah, kita ada kena bagi t-shirt percuma lah, apalah, tidak. Satu lagi yang kurang asam diorang ini. Semua kereta kelabu tiba-tiba pula kita dapat yang putih ini. Macam tahu-tahu saja dia apa? Tahu-tahu saja dia mau meracun ini. Of course yang warna grey itu lagi baru lah. 6 minutes. Apalagi ya? Apalagi Akel? Udah tahu apa lagi mau cakap? Lebih sudah 6 minutes nih ya. Boleh lah. Apa-apa pun nanti boleh ditambah. Tapi overall kepada sesiapa yang menonton, komen ini datang dari saya, Jerry dari Borneo D-Max Club, yang tinggal di kawasan Telupit, yang hari-hari dia punya breakfast, lunch, dinner dia pun jalan bulan bawa D-Max dan pickup truck. Pernah juga rasa pickup truck yang lain. Bila sudah masuk yang X-Trail ini, dia punya experience betul-betul sukar digambarkan lah. Kami tadi sepanjang test drive itu kan nggak pandai diam, kami punya mulut ini yang kesyokan betul ini. Tengok model lama punya semangat samurai dia tuh di mana tuh. Nah itu mata pedang samurai itu, katana tuh. Jadi di model baru ini pun X-Trail semangat samurai itu, dia punya kejepunan itu masih diteruskan. Cuma kali ini di bagian tepi mata pedang itu nampak ada modern sedikit lah. Jadi Isuzu dia tetap kekalkan, dia maintain dia punya ciri-ciri kejepunan itu, dia punya semangat samurai itu. Kita boleh nampak dari desain dia yang nampak betul-betul tajam, ganas, tidak nampak terlalu gendut, mau nampak macam monster pun tidak juga. Tapi masih lagi nampak betul-betul smart, betul-betul cantik. Secara pribadi sebagai orang Asia,
Saya memang lagi suka ciri-ciri yang macam begitulah. Oke, kepada yang menonton di video, saya tidak sempat bercerita pasal suspension X-Terrain lah. So, ini tambahan yang saya buat sendiri. Hari itu saya sempat ambil gambar saja di sebelah depan itu. Jadi kita boleh nampak yang di sebelah kiri ini ialah suspension depan X-Terrain. Yang di sebelah kanan itu ialah suspension depan D-Max Generation 2. Artinya macam yang saya pakai sekarang inilah. Oke. Jadi overall dia nampak hampir sama. Ada dua perbezaan paling besar di sini, yaitu yang pertama, dia punya upper arm itu kalau X-Terrain, sekarang dia sudah pindah ke atas. Kalau yang model lama tuh dia di sebelah tengah sikit. Jadi untuk kami yang main lift up ini boleh dikatakan satu berita baik lah, sebab X-Terrain ini dengan desain suspension depan macam begini, dia lebih friendly untuk terima lift up berbanding dengan model lama. Itu yang pertama lah. Tapi kalau bagi saya, kelebihan yang paling kebaikan yang paling besar pada desain suspension X-Terrain ini ialah pada perubahan pada stabilizer link itu. Kalau di model lama yang sebelah kanan ini, dia punya link, stabilizer link itu dia connect dengan lower arm. Kalau yang X-Terrain punya ini, dia punya stabilizer link, sekarang dia sudah kasih pindah pergi atas, dia connect dengan knuckle. Jadi kalau pada desain lama ini kan, bila itu link dia berhubung, kita punya stabilizer bar tu dia dihubungkan oleh stabilizer link. Jadi stabilizer link dia dihubungkan pula dengan itu lower arm untuk yang model lama lah. Kamu boleh nampak kita punya strut itu, yaitu absorber dan coil spring pun connect dengan lower arm. Jadi desain pada model lama ini, kelebihan utama dia ialah kita punya cornering, punya kelincahan. Sangat responsif, sangat lincah. Sebab itu kamu jarang nampak D-Max pandai hilang kawalan sampai terbalik. Itulah kelebihan dia, desain macam begini. Tetapi keburukan dia pula, oleh kerana stabilizer bar tu boleh dikatakan berhubung dengan itu lower arm, dan lower arm itu ialah benda yang pertama bergerak sebelum dia menggerakkan benda lain. Ini menunjukkan dia punya sensitivity ni, walaupun bagus untuk cornering dan handling, tapi bila bercakap pasal soal comfort, di situ dia ada kekurangan. Jadi bila kita di atas jalan yang permukaan yang tidak rata, gravel, kita betul-betul terasa setiap ketidaksempurnaan jalan itu. So itu dia punya kelemahan terbesar. Jadi bila link ini, itu stabilizer bar tu sudah kena link pergi knuckle, apa yang terjadi ialah waktu kita ada bumping kah, ada kita punya lower arm ataupun kita punya suspension. Lower arm lah, sebab saya sudah cakap lower arm yang duluan bergerakkan. Kita punya lower arm naik dan turun. Sebelum link ataupun stabilizer bar sempat bertindak, action itu, ketidaksempurnaan jalan itu sudah diserap duluan oleh kita punya absorber dan coil spring. So ini bermakna desain baru ini lebih comfort. Sebab itu waktu saya rasa itulah kenapa waktu saya test drive ini X-Terrain, walaupun saya punya D-Max ni, kamu boleh nampak dia punya suspension ini sudah upgrade. Ini X-Terrain rasa macam ada lagi comfort sikit banding saya punya D-Max. So itulah yang saya rasa.
Jadi saya percaya sebab utamanya kerana cara stabilizer bar dan link itu kena design balik. Dia memberi masa kepada absorber untuk bertindak dulu sebelum stabilizer bar kena bertindak. Jadi mungkin kamu pun tertanya juga, oke Jerry, kalau begitu sekarang itu link sudah pergi atas, adakah X-Terrain punya stability ini tidak sudah sebaik dulu? Saya rasa tidak, sebab kamu boleh nampak dari gambar D-Max X-Terrain ini dia masih kekalkan kecondongan absorber dan coil spring dia tuh, cara dia dipasang itu strut itu. Dia masih kekalkan itu kecondongan. Jadi dalam gambar ini kamu boleh nampak. Artinya dia masih lagi retain itu responsiveness itu. Dia masih ada juga retain di sana. Lagipun oleh kerana D-Max ini ialah completely design baru, engineer-nya sudah cari penyelesaian di bahagian lain. Maksudnya dari design frame yang lebih lebar dan panjang itu. Di sana diorang ada capai sesuatu lagi dari segi comfort dan stability. At least waktu saya test drive ini X-Terrain, waktu saya cornering, saya langsung tidak rasa yang X-Terrain ini ada rasa-rasa mau membuang. Saya masih lagi rasa kestabilan di Max itu, macam yang saya punya juga ada, tapi terasa dia lebih comfort sedikit berbanding dengan saya punya D-Max. So itulah dia kalau untuk suspension depan D-Max X-Terrain ini. Dan kalau mengikut kata-kata pegawai in charge Isuzu Malaysia punya light commercial truck, yaitu bahagian D-Max, apa yang Encik Masri bagi tahu saya, untuk model 2023 ini dia dibagi kod RG12. Maksud dia punya suspension, dia punya absorber dan dia punya spring itu, dia ada kena revise dan improve balik berbanding dengan model sebelum ini. So, itulah kenapa juga. Mungkin itulah juga kenapa waktu saya naik ini, saya tidak expect yang dia begitu selesa. Tapi sudah naik, sudah test drive, aduh, macam betul-betul selesa ini, macam kala-kala lagi aku punya D-Max yang pakai monotube ini. Nah, itulah dia guys. Untuk bahagian belakang yang mata saya nampak, lengkungan ini leaf spring memang cantik lah. So saya pun tidak berani cakap, sebab tidak berani cakap maksudnya sejauh mana kualiti dia ini bila digunakan untuk masa yang lebih panjang lah. Sebab yang kami rasa itu waktu test drive saja. Tapi at least pada pandangan pertama, first impression saya bila saya nampak lengkungan leaf spring tu macam begini, yang ini memang saya bagi thumbs up lah. Memang saya bagi pujian. Dan selain daripada lengkungan itu, saya tidak pasti kalau yang X-Terrain lama tu macam mana dia punya bump stop. Yang ini nampak bump stop dia lagi kecil, contact point lagi kecil, banding dengan saya punya model lah. X-Terrain sebelum ni RG01 saya tidak pasti. Tapi itu pun boleh dikira satu penambahbaikan juga di bahagian suspension. Jadi kalau according to Encik Masri, spring dan absorber RG12 ni memang sudah kena revise dan improve. Apa-apa saja improvement, terutamanya di bahagian suspension, itu tetap ialah satu berita baik untuk bakal owner X-Terrain lah. So, rasanya itu saja dari saya. Kalau soal engine Isuzu ini kita memang langsung tidak perlu risau apa-apalah. Apalagi dia ialah iteration 4JJ yang ketiga sudah. Yang ini dibagi kod 4JJ3. So,
Bahagian engine kita tenang. Bahagian safety kita tenang. 30 ciri-ciri safety, aktif dan pasif. Itu memang kita cukup tenang sudah. Dalaman yang betul-betul mewah. Kita yang dari model lama ini, generasi 2 ataupun dari iTech, bila kita masuk sejak X-Trend, hai, dia punya rasa itu. Dulu kita cuma boleh berbangga dengan kelasakan engine kita, dengan jimat minyak engine Isuzu D-Max kita. Kita kalau mau cerita pasal rupa yang cantik, comfort, luas, itu semua jauh lah. Itu memang kita tiada tuh. Itu ada pada jenama yang lain. Tapi ini kali kamu tidak perlu sudah risau pasal itu. Lepas tu di bahagian suspension dia, untuk orang macam saya paling suka tengok yang itulah. Oke, itu memang satu improvement juga. Jadi sepanjang test drive itu, saya langsung tidak rasa yang X-Trend ini ada ketinggalan dari satu sudut pun bila dibandingkan dengan pickup truck yang lain yang saya sudah pernah naik. Bukan keluaran lama, kira baru juga. Mungkin sekitar 2-3 tahun yang baru-baru ini juga bila saya cakap macam begitu. Kecuali yang terbaru saya belum rasa, itulah yang keluaran dari jenama USA itu kan, diorang pun baru keluar juga, itu saja saya belum rasa. Kalau yang lain-lain semua saya sudah rasa. Dan bila bandingkan dengan ini X-Trend, tidak ada satu sudut pun yang dia ketinggalan. Malah dia lebih tinggi lagi. So, itu saja dari saya. Dan juga tidak lupa kepada kawan-kawan satu grup WhatsApp, grup D-Max. Saya ada sampaikan juga keluhan. Kamu punya komplain itu kepada event management dan diorang akan take note. Diorang memang take note dan diorang akan sampaikan kepada manajemen Isuzu Malaysia juga. So mudah-mudahan di sana ada berita baik lagi lah. Dan juga saya dibagi tahu untuk di masa akan datang untuk grup kita ini Borneo D-Max Club, kalau kita mau buat apa-apa aktiviti yang membawa banyak faedah kepada masyarakat, aktiviti kemasyarakatan lah, asalkan bukan aktiviti yang lebih kepada keuntungan diri, Isuzu Malaysia sentiasa bersedia untuk support aktiviti kita. So, kalau Isuzu Malaysia sanggup buat macam begitu, dia sanggup juga anjurkan event D-Max Cyber Champion ini untuk beri peluang kepada orang macam kita ini, orang biasa-biasa. Mudah-mudahan di bahagian keluhan itu pun, diorang akan bagi perhatian juga lah, diorang akan start bagi perhatian juga. So, itu saja dari saya guys, Jerry dari Borneo D-Max Club. Sekian dan terima kasih. Paun Siko.